Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Kita melanjutkan video kemarin. Jadi hari ini kita membahas alat ukur satu yaitu panjang dan waktu. Nah, alat ukur yang kita bahas dua untuk video ini. Tetapi sebelumnya kemarin kan kita sudah berbicara tentang besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kalau mencari besaran pokok itu singkatannya jiwa SMP. Nah, masih ingatkah kalian jiwa SMP? Bu Fitri harap sudah dihafalkan. Jadi J itu ambil dari jumlah, dari I intensitas, W-nya waktu, A-nya arus, kemudiannya S-nya suhu, masanya M, panjang itu P. Nah, kalau untuk alat ukurnya, jadi kalau untuk alat ukur jumlah zat itu lebih tepatnya dihitung ya anak-anak. Jadi kalau jumlah zat itu bisa diambil nanti dari massa ataupun dari waktu terus kita hitung. Nah, untuk intensitas cahaya itu alat ukurnya light meter. Kalau waktu stopwatch, ini bisa pakai stopwatch yang di laboratorium, di lab, atau stopwatch di HP itu juga bisa. Nah, arloji, kemudian arus listrik itu ampere meter, ini mengambil dari satuannya ampere. Kemudian alat ukurnya ampere meter. Nah, suhu itu termo, tapi alat ukurnya adalah termometer. Kemudian massa itu neraca. Nah, biasanya kalian menemukan kalau di dekat rumah, mungkin di warung-warung itu pakainya timbangan duduk. Ya, ada anak timbangannya. Kalau untuk panjang itu bisa pakai mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Yang membedakan apa? Yang membedakannya dari ketiga ini untuk panjang itu lebih teliti. Jadi, kalau mau mengetahui sampai skala milimeter itu biasanya pakainya mikrometer skrup. Nah, untuk besaran turunan itu ada yang pertama kecepatan. Kecepatan itu alat ukurnya speedometer. Ini biasanya ada di kendaraan. Nah, untuk massa jenis itu hidrometer, luas itu pakainya mistar. Kenapa mistar? Karena luas itu bisa dihitung panjangnya. Jadi misalkan Bu Fitri beri kalian kertas HVS bentuknya persegi panjang, disuruh menghitung luas, kalian bisa menghitung panjang HVS dulu menggunakan penggaris, kemudian menghitung lebarnya pakai penggaris, lalu dikalikan. Nah, rumusnya panjang kali lebar untuk luas persegi panjang, tetapi mengukurnya masih bisa menggunakan mistar. Kemudian kalau volume itu jadi bisa dihitung seperti menghitung rusuk volume kubus yang rumusnya rusuk kali rusuk kali rusuk atau R-nya pangkat 3. Tetapi di sini Bu Fitri tulis gelas ukur karena gelas ukur itu untuk menghitung volume yang tidak beraturan bendanya. Contohnya apa? Contohnya itu seperti batu. Batu itu kan bentuknya tidak beraturan. Nanti ada yang lonjong, ada yang kotak tapi ada yang berlubang. Nah, itu tidak bisa diukur karena dia benarnya tidak beraturan. Makanya kita pakainya gelas ukur. Nah, gaya itu menggunakan neraca pegas. Nah, untuk mistar penggaris di sini itu sudah di situ sudah ada mistar skalanya dari 0 sampai 15. Nah, kalau mistar itu sekali jalan dari pindah angka, ya, dari pindah angka di sini maksudnya, itu adalah 1 cm. Nah, kalau yang kecil, jadi kecil itu misalkan dari 2 sampai sebelahnya yang garis ini, itu berarti dia 1 mm. Nah, ketelitiannya si penggaris itu adalah 1 mm. Jadi 1 mm. Mm yang satuannya itu kalau untuk penggaris. Nah, tapi kalau misal nanti kita disuruh menghitung yang lebih teliti, nanti pakainya jangka sorong dan mikrometer. Nah, coba kita lanjut dulu. Nah, misalkan di sini ada contoh soalnya. Ada pensil yang harus dihitung panjangnya.
dia sudah ditempelkan di penggaris. Karena dia mulainya dari 0, berarti kita tinggal menghitung saja. Ini 0, pensilnya sampai angka paling dekat 5. Tetapi lebihnya seberapa? Lebihnya di sini. Nah, lebihnya di sini, dia lebih berapa garis? Coba, 1, 2. Nah, karena lebih 2 berarti 5,2. Nah, di sini berarti 5,2. Satuan penggaris, satuan itu di belakangnya angka. Satuannya apa? cm ya. Ya, satuannya itu cm. Nah, ini untuk yang pensil warna merah. Jadi kalau mau menghitung ketelitian tadi kan ketelitiannya itu 1 mm. Coba balik sebentar ya. Nah, 1 mm itu sama aja berapa? Kalau mm ke cm itu tangganya naik ya. Jadi naik 1 tangga. Berarti ini dibagi 10 untuk ke cm. Jadinya 0,1 cm. Nah, jadinya 1 mm itu sama saja 0,1 cm. Harusnya ini kalau disuruh menghitung yang tepat, itu harusnya nulisnya seperti ini adik-adik. Coba ya kita ulang. Nah, di sini skala yang besar itu adalah 5. Berarti 5 cm kita tambahkan dengan, di sini itu lebih berapa garis kecilnya? 2. Berarti 2-nya kita tulis dulu. 2 dikali, tadi satuannya berapa? Kalau yang kecil, ketelitiannya 0,1 cm. Nah, harusnya seperti ini kalau mengerjakan. Nah, kemudian tinggal kita jumlah. 5 ditambah 2 kali 0,1 sama saja 0,2. Nah, ini boleh dibersusun kalau nanti ada tugas ya. Begitu hanya ke samping. Berarti kalau dijumlah sama dengan 5,2. Bentar. Ini berarti 5,2. Oke. Oke, 5,2 cm. Jangan lupa satuannya. Nanti kalau ada soal kayak gini mengerjakannya. Lanjut, kemudian yang di sini. Nah, kalau di sini itu dia tidak mulai dari angka 0. Nah, dia di sini nanti bisa dikerjakan dengan beberapa cara. Sebentar. Ya, oke, pakai merah dulu. Cara yang pertama, kita tinggal kalau angkanya pas di garis gini, kita tinggal pakai ini. Berarti di sini 1 cm, di sini 2 cm, di sini 3 cm. Tapi kok lebihnya berapa? Sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 5. Berarti lebih setengah ya di sini. Berarti dari sini tadi merahnya sudah 3 kali, berarti 3 cm. Karena lebih setengah, berarti jadinya 3,5. Ini cara pertama, tak tulis. Ditulis dulu, ini 3,5. Nah, 3,5 cm. Ini cara 1. Lalu untuk cara keduanya gimana? Untuk cara yang kedua, ini kita melihat dulu. Di sini itu 7-nya sudah lebih, berarti 7,5 ya. Ini kan di tengah-tengah. Berarti cara yang kedua itu adalah kita menghitungnya dari yang paling ujung, yang skalanya besar. Tadi berapa? 7,5. Oke, 7,5. Satuannya jangan lupa, satuannya itu adalah cm.
Kemudian di sini dia mulai dari berapa pensilnya? Dari angka 4. Berarti boleh ditulis 4 di bawahnya 7. Baru kita kurang. Nah, ini CM juga. Nah, kalau dikurang boleh. Yang atas juga boleh. Tapi harus pakai caranya ya. Nah, kalau dikurang dapatnya berapa? 3,5 cm. Nah, jadi ada 2 cara. Oke, kita lanjut. Nah, untuk jangka sorong, sebentar ya. Nah, untuk jangka sorong ini, ketelitiannya adalah 0,0,1 mm. mm ya. Nah, kita jadikan cm karena biasanya jangka sorong itu pakainya cm ke cm. Karena cm dari mm ke cm itu naik 1 tangga, berarti kita bagi 10. Kalau dibagi komanya maju, berarti maju karena nolnya 1 kalau 10, berarti majunya cuma 1 komanya. Berarti di depan 0 sini. Berarti harusnya ada angka 0, ada angka 1, baru koma. Nah, di sini berarti 0,01 cm. Jadi nanti kita pakai yang ini ya, yang bawah. Nah, untuk nama-namanya, jadi yang bawah itu ada rahang dalam dan rahang luar. Nah, yang paling penting itu adalah di sini ada skala utama. Skala utama itu dari yang pojok ini 0 sampai sini. Nah, kebetulan di sini angkanya itu ratusan sampai 150. Tapi kalau 150 itu biasanya mm. Nanti akan ditunjukkan yang satuannya cm. Kemudian skala nonius itu yang di atas inci dan di bawah mm. Tapi kita biasanya pakainya yang nonius yang di bawah, yang mm. Kemudian, nah di sini itu juga ada pengunci. Nah, pengunci ini nanti kalau benda yang mau diukur itu bisa dikunci. Kemudian di sini ada ekor. Ekor ini biasanya untuk mengukur kedalaman dengan cara menggeser ini sorongnya. Jadi namanya jangka sorong. Kemudian, nah ini jangka sorong itu, nah ini yang cm. Ya, ini yang cm. Kita biasa menggunakan yang cm. Nah, kemudian yang bawah ini adalah jangka sorong, tetapi jangka sorongnya itu digital. Jadi nanti sudah langsung keukur. Nah, coba kita lihat videonya. Untuk video yang pertama akan ditampilkan mengenai jangka sorong. Anak-anak, ini adalah alat ukur jangka sorong, jadi ada 2. Yang membedakannya di satuannya. Satuan itu di belakang angka ya. Di sini mm 150 dan yang satu adalah 15 cm. Jadi sama saja sebenarnya, tetapi akan lebih mudah kalau kita pakainya yang langsung cm. Karena biasanya kalau di soal itu biasanya skala utamanya menggunakan cm. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau 0 yang di sini sampai 15 yang di sini, ini namanya skala utama. Dan yang kecil-kecil di sini ada 0 sampai 0 lagi, itu adalah skala nonius. Nah, coba kita mengukur panjang dari suatu balok. Nah, kalau mau mengukur panjang dari suatu balok, kita ini diputar ke kanan, karena ini pengunci. Ini putar ke kanan dulu. Kalau sudah, kita tarik. Nah, kenapa disebut jangka sorong? Karena itu sebenarnya ini adalah sorong, jadi bisa digeser-geser seperti ini. Nah, kita cepatkan dulu yang mau diukur itu. Jadi di sini mengukur panjang ya, panjang dari suatu balok. Nah, kalau sudah diyakin sudah pas,
bisa nanti anak-anak kencangkan lagi ini penguncinya ke arah yang sebaliknya. Nah, kalau sudah kan dia tidak akan jatuh. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat hasil di skala angkanya. Oke, dari skala angkanya, nah sudah kelihatan ya. Coba Fitri dekatkan lagi. Oke, di situ terlihat ada nah, sudah Pak. Oke, sudah membaca skala utama. Kita lihat nol yang di sini. Kita lihat nol yang di sini, kemudian kita cek di skala utama itu garis sebelum angka 0 itu yang mana? Berarti garis sebelum angka adalah yang ini. Nah, ini sudah dipertebal merah. 5 cm. Berarti sampai sini itu berapa senti? Nah, terus kemudian dia sampai sini. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 yang garis tengah, 5,6, berarti yang merah ini adalah 5,7. Nah, itu adalah hasil skala utama, 5,7 cm. Kita lihat, kalau untuk yang skala manis itu dilihatnya dari angka yang di bawah, 0 sampai 0 ini. Kita cari apa? Kita cari yang lurus. Yang dicari adalah garis-garis bawah ini. Kita cari yang berhimpit lurus dengan garis yang di atas. Berhimpit itu lurus. Nah, adakah yang menemukan garis yang lurus dari atas sampai bawah? Ya, ditemukan ya ditemukan di angka 2. Jadi 2 di sini. Nah, di sini itu garisnya dia paling lurus daripada garis-garis yang lain. Nah, ini kalau yang satu itu agak miring, yang dua pas lurus. Tadi berarti di sini adalah angka 2. Karena di bawah kalau yang jangka sorong itu dia punya ketelitian 0,01, di sini 0,05 ya. Nah, kalau di sini angkanya 2, berarti kita tinggal ganti 0,02. Tadi di sini skala utamanya 5,7. Kalau yang di sini kan angkanya 2, berarti 0,02. Lalu tinggal kita jumlah 5,7 ditambah 0,02. Jadinya 5,72. Jadi, kalau ditanyakan di sini panjang dari balok berarti 5,72. Itu adalah panjang. Setelah tadi kita menghitung panjang balok, kita coba untuk menghitung diameter dalam dari sebuah tutup botol. Kita lihat skalanya, coba didekatkan seperti ini. Nah, kita lihat lagi dari hal yang kita lihat pertama adalah angka 0, angka di skala utama. Di sini berarti karena pas garisnya di sini antara 2 dan 3. Lalu kita hitung. Sebelum angka 0 itu garis angka berapa? Berarti kalau dari nomor 2, di sini nomor 2, ke kanan, ini sudah nyampe garisnya di tengah-tengah, berarti di sini 2,5. Berarti kalau nolnya di sini kita nambah sampai sini, berarti 2,6. Jadi 2,6. Jadi di skala utama adalah 2,6. Ingat ya, garis sebelum angka 0 di nonius yang dipakai sebelumnya berarti yang ini, yang lurus merah. Sekarang kita baca skala yang kecil atau skala noniusnya. Kita cari yang lurus itu yang mana? Nah, untuk yang lurus, kita cari garis lurus dari atas bawah atau bawah ke atas yang berhimpit lurus. Nah, di sini ditemukan di angka 5. Berarti kalau tadi 0,01 dikali 5 yang di bawah, berarti dapatnya 0,05 satuannya senti. Nah, kemudian kita jumlah 2. Tadi di sini skala utamanya 2,6 cm ditambah 0,05 cm.
Jadinya 2,65 cm untuk diameter dalam dari tutup botol ini. Nah, kemudian kita bisa menghitung kedalaman. Nah, untuk menghitung kedalaman itu Nah, itu tadi mengenai jangka sorong. Nah, kalau untuk jangka sorong seperti video tadi ya, anak-anak. Nah, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu ada micrometer screw. Jadi kalau micrometer screw ini, dia punya landasan poros yang di sini. Kemudian di sini porosnya, jadi dia porosnya nanti bisa berputar. Nah, kemudian di sini ada yang namanya selubung dalam, karena dia di dalam. Yang di sini selubung luar. Kalau selubung dalam itu, kata lainnya adalah skala utama. Skala nonius itu yang di sampingnya, yang membacanya dari bawah ke atas. Kalau selubung dalam itu dari kiri ke kanan. Nah, kemudian ini adalah pengunci, dan ini adalah bingkai. Nah, di sini ada roda bergerigi. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada cara membacanya juga. Jadi, kalau untuk micrometer screw ini, dia ketelitiannya adalah 0,01 ya. Maaf tadi diralat sebentar. 0,01 mm. Nah, tapi biasanya kalau micrometer screw itu tidak diubah skalanya ke cm. Jadi cukup ini 0,01 mm. Nah, kemudian ini misalkan di sini ada contohnya. Nanti akan ditampilkan video juga. Nah, kita melihat dari tepi garis selubung luar yang mendekati yang mana? Kita mencari garis yang paling dekat dengan selubung luar. Berarti garis yang ini. Nah, garis yang ini. Nah, di sini ya ada garis ini. Nah, yang merah itu. Nah, kita urutkan dari samping. Ini 0, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini 9 garisnya, bukan 10. Kalau 10 itu nanti garisnya panjang seperti ini. Jadi di sini 9. Berarti kita tulis dulu. Skala utama, Bu Fitri menyingkatnya adalah SU, itu sama dengan 9. Nah, satuan di skala utama itu adalah mm. Nah, kemudian ini SU, sekarang skala noniusnya. Kalau skala nonius, SN, nah SN-nya itu kita cari garis yang berimbit. Gimana mencarinya? Ini dari sini, garis yang berimbit. Nah, yang lurus berarti di sini, yang Bu Fitri kasih perpanjangan merah nih. Nah, ada titik merahnya. Berarti melihatnya dari bawah. Ini 45, berarti kalau ke atas 46, 47, 48. Berarti di sini 48. Gimana cara menuliskannya? Berarti yang SN skala nonius 4,8 itu satuannya mm. Oh, maaf. Itu bukan 4,8 ya, itu 48. Bu Fitri yang salah, harusnya tidak pakai koma di sini. Nah, harusnya 48 saja. Nah, ini 48 mm. Kemudian dikalikan dengan ketelitiannya. Ketelitiannya di sana sudah ada 0,01. 0,01. Nah, terus kalau sudah tinggal kita kalikan. Yang atas berarti tetap 9. Jangan lupa satuannya ya, nanti kalau ada soal. Berarti yang bawah ini jadinya 40,48. Ini 4 maksudnya, 48. Nah, terus kita bersusun saja. Jadi jawabannya adalah 9,48. Paham ya anak-anak?
Jadi jawabannya 9,48. Satuannya adalah mm, bukan cm. Karena biasanya mikro itu lebih kecil, jadinya pakainya m. Oke. Coba untuk video yang berikutnya ada micrometer scope. Ini akan lebih diperjelas di sini. Jadi untuk pertama kalau mengukur panjang biasanya kita pakainya mistar atau penggaris biasa, kemudian tadi jangka sorong, dan kalau mau lebih teliti kita pakainya ini micrometer scope. Nah, coba ya. Coba dikunci. Nah, kalau sudah kita lihat skalanya. Nah, di micrometer scope itu sama, ada skala utama dan skala nonius. Kalau skala utama itu yang di sebelah sini, ini namanya skala utama. Noniusnya yang di samping kanan. Cara membacanya jadi seperti ini. Kalau mikrometer, yang perlu diingat adalah dia satuannya mm biasanya, karena lebih kecil, lebih teliti. Di sini ada angka 0, ini 5, ini 10. Berarti dari sini namanya salah satu ya. Habis 0, 1, 2, 3, 4, baru 5, dan seterusnya. Nah, kalau yang di bawah ini kan ada strip. Nah, yang di bawah sini itu ada strip. Nah, misalkan di sini 0, tengah-tengahnya tuh di strip yang bawah. Berarti kalau di sana 0, di bawah 0,5, terus di sini 1, di sini 1,5, atas 2, 2,5, dan seterusnya sampai pojok sini. Jadi kalau yang bawah itu nambahnya dimulainya dari angka 0,5, kalau yang atas 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah berarti 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 gitu. Jadi pakai setengah kalau yang bawah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau skala utama di mikrometer, cara membacanya ini. Nah, kita cari dekat dengan garis lingkaran ini. Tadi disuruh mendekat dengan garis lingkaran. Berarti yang atas apa yang atas atau yang bawah. Nah, yang paling dekat itu berarti yang atas ini ya. Yang ini. Titik-titik merah. Berarti udah 10. Berarti ke kanan 11, ke sini 12, 13, berarti di sini 14. Jadi di sini 14 mm untuk skala utama. Nah, membaca yang nonius di samping bagaimana, Bu? Jadi kalau untuk tepat di angka 20. Karena kalau micrometer scope itu satuannya mm, milimeter, berarti 0,01 mm. Berarti kalau dikalikan nanti hasilnya adalah 0,0 berapa? Kalau dikalikan berarti hasilnya 0,2 mm. Mm ya. Ingat mm. Tadi kalau jangka sorong juga dikalikan 0,01 noniusnya. Tetapi satuannya sudah cm. Kalau mikrometer itu mm. Jadi bedanya di situ. Berarti kalau di sini 0,2 mm, lalu di sini tadi 14 ya. Karena urutannya habis 10, 11, 12, berarti 14 mm ditambah 0,2 mm. Jawabannya sama dengan 14,2 mm. Nah, untuk berikutnya yaitu pengukuran waktu. Jadi kita mengukur waktu biasanya menggunakan stopwatch. Nah, kalau stopwatch itu seperti gambar di situ ya, Adik-adik. Nah, di situ karena stopwatch dari kiri dulu, kita akan mencoba menghitung yang kiri. Jadi di sini ada dua lingkaran yang isinya skala yang dalam itu 60 maksimal paling besar. Yang luar juga 60. Tetapi kalau yang luar itu untuk menghitung, kalau yang luar itu nanti satuannya detik.
Bu Fitri tuliskan di sebelah ini. Jadi yang luar itu detik, ya. Nanti dalam sama luar itu beda. Kalau yang luar itu detik. Oke, sebentar. Oke, yang luar itu detik. Nah, kalau yang dalam untuk menghitung apa? Berarti yang dalam itu adalah untuk menghitung si menitnya. Nah, ini untuk menghitung si menitnya. Nah, kemudian kita tinggal membaca skalanya. Jadi untuk waktu itu lebih enak menghitungnya. Jadi di sini menunjukkan angka berapa. Nah, ini kan tidak ada angkanya. Ini kan 60. Tiba-tiba jadi 10, jadi 20, 30. Tadi yang dijeda di sini angka berapa? Di sini angka 5. Berarti kita tulis dulu angka 5-nya. Oke, kita tulis sebentar. Berarti yang di yang dalam, posisi tulisnya SD ya. S yang dalam, skala dalam maksudnya. Nah, di sini berarti SD-nya itu yang dalam tadi adalah 5 menit. Sini 5 menit. Kalau menit itu bisa disingkat dengan koma tapi di atas cuma 1. Itu menit. Bacanya 5 menit ya. Biar ringkas nulisnya. Kemudian yang di luar itu menunjuk angka berapa. Nah, di sini angkanya dari 60 juga. Berarti kalau untuk mulai berarti dia itu 0. 0 terus 5 terus 10. Nanti muter habis 55 baru 60 kalau sampai sini. Jadi untuk awalan dia 0, untuk akhiran dia 60. Kalau di sini 5, di sini 10, Bu Fitri anggap ini angkanya mendekati 10 ya. Ini ada berapa? Coba dicek sebentar. 5 di sini. Nah, tadi karena di sini panahnya tidak pas di angka 10, tetapi kita tepatkan di angka 10 saja dulu. Karena biasanya soalnya tidak sedetail itu untuk mengetahui detiknya. Jadi kita bulatkan ya ke angka 10 saja. Berarti di sini adalah 10 detik. Ini untuk skala yang luar. Berarti Bu Fitri nulisnya adalah SL ya, SL. Itu kalau detik nulisnya itu koma atasnya 2 kali. Nah, begini. Nah, ini kan beda. Yang atas 1 itu menit, 2 di bawah stripnya itu adalah detik. Berarti kita samakan. Kalau menit diubah ke detik, berarti dikali 60. Ini SD sudah ya. Berarti 5-nya tinggal kita kali sama 60 detik. Nah, oke. Ini 60. Nah, terus jadi hasilnya berapa? Hasilnya kalau dikali adalah 300 detik. Berarti ini 300. Nah, yang bawah tinggal kita tulis ulang saja. Di sini 10. Berarti tinggal kita jumlah. Kalau dijumlah dapatnya 310, tapi satuannya adalah detik. Komanya 2. Oke, sudah. Nah, untuk yang kanan sama. Sekarang kita lihat yang dalam dulu. Dalam itu yang menit. Di sini 60, berarti kita karena mulai menghitungnya dari 0. 0, di sini berarti 5. Tetapi di sini belum sampai 5, baru sampai sini. Kita anggap yang di sini saja. Berarti di sini itu adalah 4, karena sini 1, 2, 3, 4. Jadi sini 4. Kita anggap dia ke arah 4 ya. Walaupun dia di tengah-tengah. Oh, kalau dia di tengah-tengah, kita berarti bisa 3,5 menit. Oke, berarti kita tulis lagi. SD itu berarti 3,5 menit. 3,5. Ini masih menit ya. Menit komanya 1 di atas. Langsung Bu Fitri kalikan dengan 60. Nah, jawabannya berapa kalau dikalikan? Ya, 210.
Ya, ini 210 detik, double koma di atas. Untuk skala luarnya, SL, SL-nya berapa? SL-nya coba kita lihat yang di sini, yang di luar. Di sini itu 10, di sini 15, tapi belum sampai. Berarti 11, 12, 13, lebih sedikit. Ini bisa kita bulatkan ke 13 saja, tidak apa-apa ya anak-anak. Berarti kita pakainya yang 13 detik di sini. Sebenarnya kalau bisa dihitung komanya tidak masalah mau dilanjutkan. Tapi kita pakainya yang, atau mau dicoba kita hitung sebentar. Nah, di sini kan 13. 13 tapi lebih mendekati yang kedua garisnya. Ini kan ada, nah ini ada 1 jaraknya, terus 2 jaraknya, ada 3 jarak, 4, terus 5. Berarti kalau ada 5 jarak, berarti sekali pindah itu kita, kan ini tadi 13, di sini 14. Sekali pindah berarti 1 dibagi 5, 0,2. Berarti di sini kalau udah 13, berarti sini 13,2, 13,4. Oh, maaf yang bawah. 13,2, 13,4. 13,6, 13,8, habis itu baru 14. Nah, tapi di sini kan 13-nya kedua, berarti 13,4. Boleh ya, kita kasih koma saja. Ini 13,4 detik, double detiknya. Lalu kita tinggal jumlah. Kalau dijumlah berarti hasilnya adalah 223,14 detik. Ya, jangan lupa satuannya. Nah, untuk hari ini dan untuk video ini sudah sampai sini dulu. Dari Bu Fitri mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.